Saat fajar menyingsing, cahaya redup menembus energi spiritual yang berkabut di atas kota abadi giok, tetapi tidak mampu menghilangkan suasana mencekam yang tiba-tiba menyelimuti kota itu. Di dalam Jade Immortal Mansion, di ruang jaga petugas kriminal, suasananya mencekam seperti es yang membeku. Keempat algojo itu berdiri di bawah, wajah mereka pucat dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin, kepala tertunduk, bahkan tak berani bernapas. Di ujung meja, di belakang meja besar yang diukir dari satu bongkahan obsidian, duduk seorang pria parubaya dengan ekspresi muram. La mengenakan jubah brokat biru tua yang disulam dengan pola awan yang rumit, memiliki wajah tirus, dan janggut panjang, yang memberinya kesan seorang cendekiawan. Namun matanya yang sipit berkilat dengan cahaya yang mengerikan saat membuka dan menutup, dan dia memancarkan aura otoritas serta kehadiran yang tersembunyi dan mengancam. Dia adalah Fei Qing, kepala pelayan agung Istana Dewa Giok. Dalam semalam, dua orang yang sehat sepenuhnya menghilang tepat di depan mata Anda. Suara Fei Qing tidak keras, bahkan agak datar, tetapi bagi keempat diaken itu, suara itu seperti alat pemecah es yang menusuk tulang mereka. Melapor kepada Grand Steward. Kepala pelayan mengumpulkan keberaniannya, suaranya bergetar, semalam semuanya normal. Pergantian shift dilakukan tengah malam, catatan tugas bersih, Tu Meng sedang bertugas dan tidak meninggalkan asrama. Tugang sedang cuti kemarin dan, seperti biasa, pergi ke Suixianlou. Dia belum kembali. Saat absensi pagi, kami mendapati bahwa tak satu pun dari mereka berada di pos masing-masing. Kami segera mengirim orang untuk mencari mereka. Penginapan, paviliun Dewa Mabuk, toko 1000 emas, dan bahkan beberapa tempat yang sering mereka kunjungi, semuanya tidak dapat ditemukan. Ketika kami bertanya kepada rekan-rekannya, tidak satu pun dari mereka mendengar sesuatu yang tidak biasa tadi malam. Bagaimana dengan formasi asrama? Apakah sudah diaktifkan? Apakah ada tanda-tanda orang luar menerobos masuk? Fei Qing menyela laporan pelayan, ujung jarinya mengetuk ringan permukaan meja obsidian, menghasilkan suara yang renyah dan berirama. Formasi tersebut beroperasi normal, dan tidak ada catatan bahwa formasi tersebut telah diaktifkan. Kami telah memeriksa dengan saksama kediaman Tu Meng dan halamannya, baik di dalam maupun di luar, tetapi tidak menemukan tanda-tanda perkelahian, maupun aura sisa atau fluktuasi magis apapun. Semuanya tampak normal secara aneh. Seorang diaken lainnya menambahkan, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini sangat normal. Fei Qing mengulangi kalimat itu, matanya yang sipit sedikit menyipit, cahaya dingin semakin intens. Dua kultivator tingkat 4 alam abadi atas, terutama Tu Meng, yang sedang bertugas dan berada di dalam asrama di bawah perlindungan susunan sihir, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Fei Qing berdiri, berjalan perlahan ke jendela, dan memandang langit di luar yang perlahan semakin terang, tetapi tatapan matanya menjadi semakin dalam. Tugang dan Tu Meng adalah kaki tangan kepercayaannya, yang secara pribadi ia promosikan untuk menangani urusan gelap, terutama kasus di Lohunpo beberapa waktu lalu. Sekarang, keduanya menghilang tanpa jejak, entah hidup maupun mati, yang jelas tidak normal. Akhir-akhir ini, apakah ada orang di kota ini yang menanyakan tentang hal-hal yang seharusnya tidak mereka tanyakan? Tanya Fei Qing tiba-tiba, membelakangi para pelayan. Para pelayan saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka sepertinya teringat sesuatu dan ragu-ragu sebelum berkata, melaporkan kepada kepala pelayan, beberapa hari yang lalu, sepertinya ada desas-desus bahwa seseorang di paviliun Siwen di Gang Gelap Distrik Barat menghabiskan banyak uang untuk menanyakan tentang lereng jiwa yang jatuh. Terutama, tentang kultivator pria dan wanita itu. Tapi hantu tua paviliun Siwen bungkam, dan orang-orang kita belum bisa mengetahui siapa sebenarnya mereka. Losing Soul Slope,
pria dan wanita itu. Fei Qing berbalik, bayangan samar melintas di wajahnya. Ada lagi. Di samping itu, seorang diakon lain berbisik, kemarin sore, seorang informan dari Balai Hukuman melaporkan bahwa tampaknya ada wajah asing yang berkeliaran di sekitar paviliun abadi mabuk, sepertinya menanyakan keberadaan Tugang. Tetapi pada saat itu, kami mengira itu hanya balas dendam rutin atau perselisihan hutang, dan tidak terlalu memperhatikannya. Bang! Fei Qing membanting telapak tangannya ke meja obsidian, dan sepotong sudut kerasnya hancur dan berubah menjadi debu. Limbah! Dia meraung, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh, seseorang sudah melacak algojonya. Berani-beraninya kau begitu lalai. Keempat pelayan itu sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dengan bunyi gedebuk, berulang kali bersujud, Tuan Pelayan Agung, tolong tenangkan amarah Anda. Kami telah gagal dalam tugas kami. Kami pantas mati. Dada Fei Qing sedikit naik turun saat dia menekan amarah yang meluap dan rasa gelisah samar yang muncul dalam dirinya. Hilangnya saudara-saudara Tu, penyelidikan tentang insiden lereng jiwa yang jatuh dan Sang Algojo, hubungan antara kedua peristiwa ini terlalu jelas. Mungkinkah, kenalan lama pria dan wanita itu datang mencari kita? Namun menurut informasi intelijen, kedua orang itu tidak memiliki dasar di surga ke-13. Bagaimana mungkin mereka mengundang ahli misterius seperti itu yang bahkan bisa secara diam-diam menipu formasi asrama? Atau mungkin mereka benar-benar menemukan sesuatu ketika mereka menyusup ke sekitar kediaman penguasa kota, dan ini melibatkan lebih dari sekadar mereka. Banyak sekali pikiran yang melintas di benak Fei Qing. Dia mengenal temperamen Yu Wuji dengan baik, dan dia bahkan lebih menyadari konsekuensi jika terjadi kesalahan dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh para dewa. Masalah di Lo Hunpo harus dirahasiakan. Segala kemungkinan terungkapnya hal itu harus dihentikan sejak dini. Sampaikan perintah saya. Suara Fei Qing kembali dingin. Pertama, segera tutupi berita ini dan umumkan kepada publik bahwa Tu Gang dan Tu Meng telah pergi secara diam-diam untuk urusan resmi. Siapapun yang berani membahas atau menyebarkan rumor secara pribadi akan dianggap mengganggu urusan pemerintahan dan dihukum berat. Kedua, seluruh Departemen Investigasi Kriminal dan Garda Dalam telah dimobilisasi untuk secara diam-diam menyelidiki semua wajah asing yang memasuki kota baru-baru ini, terutama mereka yang tingkat kultivasinya tidak diketahui dan keberadaannya mencurigakan. Fokuskan penyelidikanmu pada dua orang yang menanyakan tentang Valen Sol Slope dan saudara-saudara Tu. Gali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, temukan mereka untukku. Ketiga, perkuat pertahanan dan tingkatkan kewaspadaan di semua area istana penguasa kota, terutama lokasi-lokasi penting seperti istana bagian dalam, gudang, dan lereng jiwa yang jatuh. Tidak seorang pun diizinkan mendekat tanpa perintahku. Keempat, beritahu para diakon distrik barat untuk segera memberlakukan jam malam di seluruh kota, hanya mengizinkan masuk dan tidak mengizinkan keluar. Periksa secara ketat semua gerbang kota dan susunan teleportasi, dan semua orang yang meninggalkan kota harus menjalani pemeriksaan ketat. Serangkaian perintah dikeluarkan, dengan jelas dan tegas. Baik, kami akan mematuhi perintah kepala pelayan. Keempat pelayan itu, seolah-olah diberi pengampunan, dengan cepat menerima perintah tersebut dan pergi. Fei Qing tetap sendirian di ruang jaga, ekspresinya berubah-ubah antara marah dan ragu-ragu. Dia berjalan ke dinding, membuka kompartemen tersembunyi, memperlihatkan deretan kotak giok yang tersusun rapi, masing-masing dengan label. 73. Jari-jarinya menelusuri beberapa kotak giok, akhirnya berhenti pada salah satu yang berlabel Jiaksu. Di dalamnya terdapat kristal pemurnian jiwa, yang terbentuk dari pecahan jiwa Musa dan Liu Qingyin yang dikumpulkan dari susunan pemurnian jiwa di lereng jiwa yang jatuh. Seperti biasanya, kristal pemurnian jiwa tingkat ini perlu diperkuat dan dipenjara secara berkala menggunakan formasi khusus, dan dilaporkan kepada klan dewa.
Mungkinkah, memang itulah tujuan mereka datang ke sini? Fei Qing bergumam sendiri, matanya berkedip ragu-ragu. Instingnya adalah segera memeriksa apakah kristal pemurnian jiwa itu aman, tetapi kehati-hatian selama bertahun-tahun membuatnya berhenti di tempatnya. Situasinya sekarang tidak jelas. Jika aku gegabah pergi ke ruang penyimpanan rahasia tempat kristal pemurnian jiwa disimpan, aku mungkin akan menjadi sasaran. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan jimat giok komunikasi yang dibuat khusus, menyalurkan kekuatan magis ke dalamnya, dan membisikkan beberapa kata. Sesaat kemudian, jimat giok itu bersinar samar, mengirimkan pesan ilahi singkat. Setelah memastikan bahwa formasi ruang penyimpanan rahasia itu utuh dan tidak ada anomali, Fei Qing menghela napas lega, tetapi kewaspadaannya tetap tinggi. Dia memutuskan bahwa dia harus menemui Tuan Yu Wuji hari ini untuk melaporkan masalah ini secara langsung. Menjelang tengah pagi, suasana di kota abadi giok telah berubah drastis. Gerbang kota dan jalan-jalan utama, yang sebelumnya relatif terbuka, tiba-tiba dipenuhi oleh sejumlah besar penjaga Yu Xianfu yang mengenakan baju zirah biru dan memancarkan aura yang ganas. Mereka menutup semua gerbang kota, hanya menyisakan satu gerbang samping yang terbuka untuk masuk, dan mereka yang masuk akan dikenai pertanyaan dan pemeriksaan ketat. Jumlah tim patroli di kota telah berlipat ganda, dan tim yang semula beranggotakan 3 orang telah diperluas menjadi tim beranggotakan 10 orang. Para pemimpin tim setidaknya berada di tingkat keempat alam abadi atas, dan mata tajam mereka mengamati setiap pejalan kaki di jalan. Area susunan teleportasi sepenuhnya ditutup, dan siapapun yang mencoba menggunakannya untuk pergi dihentikan dengan kasar. Apa yang terjadi? Ada apa? Aku tidak tahu. Kudengar sesuatu terjadi di rumah besar penguasa kota tadi malam. Set, kecilkan suaramu. Apa kau tidak lihat bagaimana para penjaga itu memandangmu? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Pemandangan seperti ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini selama ratusan tahun, kan? Mungkinkah ada tokoh penting yang akan datang? Atau, para biksu di jalan itu berbincang-bincang di antara mereka sendiri, tetapi mereka semua berbicara pelan, wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kegelisahan. Kota abadi giok telah damai terlalu lama, dan ketegangan mendadak serta pemberlakuan darurat militer ini membuat semua orang merasakan firasat buruk yang akan datang. Beberapa pihak yang berpengetahuan luas atau jeli menahan para pengikut mereka, menutup pintu, dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Di dalam rumah hutan bambu, Chen Ping, Ming Li, Lian Xing, dan yang lainnya tentu saja langsung menyadari perubahan di kota tersebut. Mereka bergerak sangat cepat. Ming Li mengintip melalui celah-celah hutan bambu, memperhatikan peningkatan jumlah penjaga yang berpatroli di jalanan yang jauh. Alisnya sedikit mengerut. Sepertinya hilangnya saudara-saudara Tu telah meningkatkan kewaspadaan tinggi di prefektur Dewa Giok. Seluruh kota berada di bawah hukum darurat militer, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar, mereka sedang memeriksa kita. Wajah monyet itu memucat, dan dia dengan gugup meremas-remas tangannya. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gerbang kota dan susunan teleportasi telah disegel, bagaimana kita bisa keluar? Kakak macan tutul juga tampak serius, reaksi istana abadi giok kali ini mungkin bukan hanya karena 2 algojo tewas. Si anjing tua Fei Qing pasti merasakan sesuatu. Lian Xing menatap Chen Ping, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup dan ekspresi tenang, lalu berkata dengan suara berat, "Senior, intelijen kami baru saja menyampaikan berita pasti. Investigasi di dalam istana Dewa Giok dengan jelas menunjuk pada 2 wajah asing yang menanyakan tentang lereng jiwa jatuh di Paviliun Siwen beberapa hari yang lalu. Mereka saat ini sedang melakukan pencarian rahasia di seluruh kota untuk siapapun yang sesuai dengan deskripsi mereka. Meskipun kami bersembunyi dengan baik di sini, kemungkinan besar ini bukan tempat bagi kami untuk tinggal lama." Chen Ping perlahan membuka matanya,
Tatapannya dalam dan tenang, seperti yang diharapkan. Fei Qing bukanlah orang bodoh. Dia pasti menghubungkan kematian saudara-saudara Tu dengan masalah senior Musa. Pemberlakuan hukum militer dan pencarian adalah reaksi yang tak terhindarkan. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Liansing. Kau tadi bilang kau punya cara untuk mengacaukan keadaan, membuat Fei Qing curiga, dan mungkin bahkan memancingnya menjauh dari gunung. Bagaimana perkembangannya? Liansing tersentak dan dengan cepat berkata, orang-orang kita sudah mulai bertindak. Melalui beberapa perantara yang terhubung dengan diakon luar istana Dewa Giok tetapi tidak terlalu dapat diandalkan, mereka telah menyebarkan beberapa pesan yang sulit diverifikasi kebenarannya. Pertama, ini menyiratkan bahwa saudara-saudara Tu dibungkam karena mereka mengetahui detail-detail mencurigakan tertentu dari transaksi di dalam Jade Immortal Mansion, terutama yang melibatkan alokasi sumber daya dan penanganan material khusus tertentu. Kedua, insiden ini mungkin terkait dengan beberapa tetua di pemerintahan luar yang tidak puas dengan kendali Fei Qing atas urusan internal. Mereka diam-diam menyewa seseorang untuk membalas dendam, dengan maksud untuk mematahkan pengaruh Fei Qing dan merusak prestisenya. Ketiga, dan yang paling halus, disebutkan bahwa batu-batu di Valen Soul Slope mungkin tidak padat, yang menyiratkan bahwa Soul Refining Arai atau item terkait mungkin mengalami kerusakan. Pesan-pesan ini disebarkan dengan sangat hati-hati, melalui saluran yang berbelit-belit, sehingga seharusnya tidak dapat dilacak kembali kepada kami dalam jangka pendek. Namun, mengingat sifat Fei Qing yang penuh kecurigaan dan penekanannya pada kekuasaan, mustahil baginya untuk tetap acuh tak acuh ketika mendengar desas-desus ini. Terutama yang terakhir, yang melibatkan kristal pemurnian jiwa, yang merupakan penyelamat hidupnya sekaligus sumber ketidakamanan terbesarnya. Chen Ping mengangguk, bagus sekali. Yang paling ditakutkan Fei Qing sekarang adalah terungkapnya masalah lereng jiwa yang jatuh dan kristal pemurnian jiwa akan mengalami masalah. Rumor tentang perselisihan internal juga akan membuatnya ragu untuk bertindak gegabah dan tidak berani dengan mudah menggunakan semua sumber dayanya untuk menyelidiki. Sebaliknya, dia mungkin lebih mengandalkan orang-orang kepercayaannya, atau secara pribadi memastikan apakah apa yang paling dia pedulikan aman. Li, apakah maksud Tuan Chen bahwa dia kemungkinan akan mengambil tindakan hari ini? Tanya Ming. Pemberlakuan darurat militer dan penggeledahan ditujukan untuk ancaman eksternal. Menstabilkan situasi internal dan memastikan keamanan rahasia inti adalah hal yang perlu ia lakukan lebih mendesak saat ini. Tatapan Chen Ping sedikit dingin. Terutama karena, jika dia akan menemui Yu Wuji untuk melapor, dia mungkin akan pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Ruang penyimpanan rahasia tempat kristal pemurnian jiwa disimpan. Liansing menyela, dengan kilatan cahaya di matanya. Itu benar. Chen Ping berdiri. Saudara Taois Liansing, apakah Anda memiliki mata-mata di bawah komando Anda yang dapat menyusup ke istana dalam atau mendekati area penting istana dalam tanpa menimbulkan kecurigaan? Mereka tidak perlu melakukan hal berbahaya. Mereka hanya perlu mengamati dari kejauhan apakah Fei Qing akan meninggalkan area inti istana dalam pagi ini dan menuju ke arah tertentu, terutama di sebelah barat 100 taman, dekat perbendaharaan atau sudut yang lebih terpencil. Liansing segera berpikir, ya, kita punya saudara yang bekerja sebagai tukang serba bisa di dapur istana bagian dalam, bertanggung jawab mengangkut bahan-bahan ke area tertentu. Dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk berkeliling di beberapa lorong di luar istana bagian dalam. Di sebelah barat Hundred Gardens, daerah itu dekat dengan Cold Cellar dan Old Alchemy Chamber, dan memang cukup terpencil. Saya segera mengatur agar dia mengawasi lorong-lorong ke arah sana. Bagus sekali. Chen Ping menatap Mingli dan kakak macan tutul. Kalian berdua terus awasi kegiatan pencarian dan penangkapan di kota serta reaksi para petinggi di istana Dewa Giok. Monyet, kau tetap di sini dan jangan keluar. Senior, maksud Anda? Liansing samar-samar menebak rencana Chen Ping.
Jika Fei Qingzhen benar-benar terganggu oleh rumor dan khawatir tentang kristal pemurnian jiwa, dia seharusnya pergi sendiri ke ruang penyimpanan rahasia untuk memeriksanya. Suara Chen Ping tenang, namun mengandung tekad yang teguh. Itulah waktu terbaik bagi kita untuk bergerak. Peluangnya jauh lebih besar di jalan terpencil menuju ruang bawah tanah rahasia daripada di kolam roh yang diselimuti oleh susunan sihir. Tapi senior, meskipun Fei Qing meninggalkan area inti, dia pasti memiliki pengawal di sisinya, dan lokasi brankas rahasia itu pasti dijaga ketat, kata kakak Leopard dengan cemas. Semuanya bergantung pada usaha manusia. Chen Ping tidak banyak bicara, tetapi sikapnya yang tenang dan percaya diri, seolah-olah dia mengendalikan semuanya, secara halus memengaruhi semua orang. Waktu tunggu terasa sangat lama. Udara di dalam tempat retret itu terasa membeku, dan setiap orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar kicauan burung yang berirama dari luar pertapaan. Ekspresi Liansing berubah, dan dia dengan cepat berjalan keluar dari pertapaan. Sesaat kemudian, dia kembali. Wajahnya menunjukkan campuran antara kegembiraan yang tertahan dan kegugupan. Senior, kami punya berita. Dia berbicara lebih cepat. Orang-orang kita melihat bahwa sekitar 15 menit yang lalu, Fei Qing, ditemani oleh 2 pengawal, meninggalkan paviliun Qingxin dan menuju ke sisi barat Taman 100, di belakang ruang alkimia kuno. Lebih jauh ke arah sana, ada halaman dan lereng gunung yang terbengkalai yang telah ditetapkan sebagai area terlarang. Kami selalu curiga ada pintu masuk tersembunyi atau ruangan rahasia di sana. Kilatan cahaya muncul di mata Chen Ping, dia benar-benar pergi. Dia hanya ditemani 2 pengawal. Telah dipastikan bahwa hanya ada 2 orang, keduanya adalah kaki tangan kepercayaannya, dengan tingkat kultivasi sekitar peringkat keempat alam abadi atas. Liansing menegaskan, selain itu, mereka berjalan sangat cepat, sengaja menghindari jalan utama dan memilih jalan yang terpencil, dan mereka tampak sangat waspada. Baiklah, Chen Ping tidak lagi ragu-ragu. Sebutkan titik yang paling mungkin di jalur itu yang juga paling tepat untuk mengambil tindakan. Liansing bersiap dan segera mengeluarkan peta sederhana namun jelas yang menunjukkan perimeter luar istana bagian dalam, menunjuk ke jalan sempit yang berkelok-kelok di antara bukit-bukit buatan dan taman tua. Tempat ini disebut Jalan Mendengarkan Deretan Pohon Pinus. Jalan ini dipenuhi pohon pinus kuno dan bebatuan yang tersebar. Jalannya berkelok-kelok dan pemandangannya terhalang. Selain itu, karena letaknya dekat dengan daerah terlantar, hanya ada sedikit petugas keamanan yang berpatroli pada hari kerja, dan interval antar patroli pun cukup lama. Ini adalah salah satu dari sedikit rute yang dapat mereka tempuh untuk sampai dari paviliun Qingxin ke area terlarang itu, dan ini juga rute yang paling mungkin mereka pilih. Chen Ping dengan cermat memeriksa peta dan menghafal rute serta sekitarnya. Ming Li, kau akan ikut denganku untuk memberikan dukungan di sekitar jalur Listening Pine, untuk berjaga-jaga terhadap kejadian tak terduga dan untuk memberikan bantuan. Liansing, kalian semua, segera bergerak dan tinggalkan tempat ini. Pergilah ke rumah-rumah aman yang telah kalian siapkan sebelumnya. Jangan bertindak gegabah tanpa pesan dariku, Chen Ping dengan cepat mengeluarkan perintah. Senior, mohon berhati-hati. Fei Qing tidak lemah dalam kultivasi dan secerdik rubah. Dia pasti punya cara untuk melindungi dirinya dan nyawanya. Liansing memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Chen Ping mengangguk, tak berkata apa-apa lagi, bertukar pandang dengan Ming Li, dan keduanya menghilang tanpa suara dari pertapaan itu, seolah-olah mereka telah menyatu dengan bayangan di bawah sinar matahari. Kesempatan yang tersisa bagi mereka sangat singkat. Sebelum Fei Qing kembali setelah memeriksa brankas rahasia, operasi berisiko tinggi berupa pencegatan, penundukan, interogasi, dan kemudian evakuasi harus diselesaikan di Jalan Ting Song.